Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Juniarti Muzainah, NIM 12016126 dari kelas 3B Akuntansi Syariah. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang riset pemasaran Islam. Yang pertama yaitu riset adalah penelitian, berasal dari kata re dan search, mencari sesuatu yang baru, menjadi hakikat dari kata search. Bagaimana kita mencari sesuatu yang baru, mencari sesuatu di belakang kejadian, fenomena, atau mencari penyelesaian masalah lewat research atau penelitian. Marketing research atau riset pemasaran merupakan kegiatan penelitian dalam bidang pemasaran. Riset pemasaran harus dilakukan secara sistematis, yakni mulai dari perumusan masalah, perumusan tujuan, dan riset pemasaran, pengumpulan data, pengolahan data, hingga intervensi dari hasil riset pemasaran yang diperoleh. Selanjutnya, penelitian secara umum didefinisikan sebagai praktek mengumpulkan, mengklarifikasi, mengolah dan menganalisa data dari suatu fenomena atau kasus untuk mendapatkan hakikat problem atau kasus itu. Perhatian para penelitian terhadap tema-tema seperti itu sebenarnya berangkat dari fenomena yang sedang terjadi saat ini, di mana perlunya identifikasi terhadap masyarakat Muslim sebagai negara, sebagai kelompok segmen atau konsumen yang masih diabaikan oleh produsen. Padahal saat ini mereka adalah segmen pasar potensial yang mempunyai daya beli. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi dan distribusi ide, barang, serta jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan bagi individu atau organisasi. Peranan riset pemasaran bagi perusahaan sangat penting, terutama di akhir-akhir tahun seperti saat ini. Perencanaan pemasaran untuk membuat program pemasaran tahun mendatang biasanya sangat tergantung pada hasil riset pemasaran yang telah dilakukan oleh perusahaan saat ini. Riset pasar diartikan sebagai proses mengevaluasi kelayakan suatu produk atau layanan baru melalui riset yang dilakukan secara langsung dengan konsumen potensial. Tujuan utama melakukan riset pasar adalah untuk memahami atau memeriksa pasar yang terkait dengan produk atau layanan tertentu. Riset pasar primer atau kombinasi riset kualitatif dan kuantitatif. Riset pasar primer adalah suatu proses di mana organisasi atau bisnis berhubungan dengan konsumen akhir atau memperkerjakan pihak ketiga untuk melakukan studi yang relevan untuk mengumpulkan data. Riset pemasaran sekunder menggunakan informasi yang dikelola oleh sumber luar seperti lembaga pemerintah, media, kamar dagang industri, dan lain-lain. Merumuskan masalah. Hal ini pertama kali yang harus dilakukan untuk menjalankan riset pemasaran atau riset pasar adalah merumuskan masalah. Yang pertama, menentukan desain riset. Yang kedua, merancang metode pengumpulan data. Yang ketiga, mengambil sampel dan mengumpulkan data. Yang selanjutnya, melakukan analisis dan interpretasi data. Selanjutnya, menyusun laporan riset. Selanjutnya, primary research adalah jenis penelitian di mana penelitian mengambil data dari sumber asli secara langsung. Survei, penelitian mengumpulkan data dari kelompok responden yang telah ditetapkan atau sampel. Wawancara mirip dengan survei, di mana peneliti berinteraksi langsung dengan responden, itu mungkin melalui telepon atau bertatap muka. Kelompok fokus, dalam hal ini penelitian mengumpulkan beberapa orang untuk mendiskusikan suatu masalah. Observasi tidak melibatkan interaksi langsung dengan responden, melainkan
peneliti menonton dan mengamati responden yang membuat catatan tentang mereka. Keuntungan, lebih terkini data diambil pada waktu itu dibutuhkan oleh peneliti itu berbeda dengan data sekunder di mana ada lebih banyak jeda waktu antara pengambil data dengan publikasinya. Lebih relevan, penelitian mengambil data sesuai dengan tujuan dan pertanyaan yang ingin mereka jawab. Rahasia, hanya peneliti yang memiliki akses terhadap data. Orang lain tidak dapat menggunakan tanpa seizin mereka. Lebih struktur, memang penelitian primer juga mengandung bias, namun beberapa di antaranya berada dalam kendali peneliti. Kelemahan, mahal. Penelitian harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan data. Yang kedua, memakan waktu. Survei dan wawancara misalnya mungkin membutuhkan beberapa hari tergantung pada jumlah responden. Selanjutnya, variasi lebih rendah. Data primer hanya berisi topik yang diteliti. Selanjutnya, sampel tidak valid. Kesalahan pengambil sampel membuat pekerjaan sia-sia. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Teknik pengambil sampel atau teknik sampling adalah teknik pengambil sampel dari populasi. Selanjutnya, probability sampling merupakan jenis dalam teknik pengambilan sampel yang melakukan pengambilan sampelnya dengan random atau acak. Pengambilan sampel acak atau kesempatan yang tidak sama untuk menjadi sampel terpilih. Yaitu yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana. Yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis. Yang ketiga, pengambilan sampel acak bersastra. Yang keempat, pengambilan sampel acak berdasar area atau wilayah. Non-probability sampling, yaitu yang pertama purposive sampling, yang kedua snowball sampling, yang ketiga accidental sampling, yang keempat quota sampling. Berdasarkan pada pembahasan pada artikel menunjukkan bahwa diperlukan suatu pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsumen muslim dan pasar Islam serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemasar yang menggunakan pendekatan perbedaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.